Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, halo Sobat Smart Sulawesi Selatan. Kali ini bersama saya Lutfi Alam, tutor sosiologi Smart School. Ya, baik adik-adik sekalian, di hari yang berbahagia ini kita akan membahas satu topik yang tentunya aktual dan menarik, ya, yaitu adalah tentang perubahan sosial. Ya, perubahan sosial ini adalah salah satu materi yang tentunya sangat menarik untuk kita simak sama-sama. Materi perubahan sosial adalah materi yang kontekstual. Kita sering mengalami proses-proses perubahan sosial itu sendiri. Kadangkala dalam kehidupan nyata kita menjadi pelaku daripada dinamika perubahan sosial itu sendiri. Ya, baik adik-adik sekalian, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas sama-sama tentang jenis-jenis perubahan sosial. Salah satu topik atau tema pada mata pelajaran sosiologi untuk kelas 12. Ya. Nah, adik-adik sekalian, bagaimanakah sebenarnya dinamika perubahan sosial itu dalam kehidupan nyata? Nanti kita akan mengidentifikasi, ya anak-anakku sekalian. Nanti kita mencoba untuk memberikan korelasi bagaimana sih implementasi atau bagaimana pengklasifikasian jenis-jenis perubahan sosial itu dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Nah, sebelum masuk pada kesempatan ini mungkin salah satu tujuan pembelajaran yang nantinya kita akan capai bahwa kegiatan pembelajaran hari ini nantinya adik-adik sekalian itu dapat kompeten dalam memahami aspek perubahan sosial, dan lebih spesifiknya lagi nanti adik-adik akan mampu mengklasifikasi secara detail dan benar, secara komprehensif bagaimana jenis-jenis perubahan sosial itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, ada satu quotes nih, ada satu quotes yang saya ingin sampaikan. Ada salah satu quotes dari Kakak Lutfi, ya, quotes tentang perubahan sosial, bahwa perubahan sosial adalah hal yang tidak dapat dihindari, ya, sesuatu yang sepertinya telah menjadi sebuah kepastian. Mungkin satu hal yang dapat menghentikan perubahan sosial itu adalah perubahan
sosial itu sendiri, anak-anakku sekalian. Ya, quotes ini mudah-mudahan bisa menjadi pemantik dan semakin mempertegas bahwa mempelajari perubahan sosial itu adalah sesuatu yang sangat menarik, menantang dan menjadi ruang belajar yang komprehensif untuk kita semua, anak-anakku sekalian. Ya. Nah, mari kita memulai ruang belajar ini dengan mencoba untuk bagaimana mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis perubahan sosial yang biasa mungkin kita jumpai, atau kadangkala mungkin kita menjadi bagian atau objek dari salah satu jenis perubahan sosial yang nantinya akan kita bahas secara bersama. Yang pertama adalah perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Nah, anak-anakku sekalian, pada perubahan sosial terkait dengan aspek kecepatan, ada dua yang menjadi topik kita. Adalah yang pertama, perubahan sosial lambat yang familiar dikenal dengan nama evolusi, yaitu perubahan yang memerlukan waktu yang lama. Nah, di sini kita bisa mengambil pola perdagangan sebagai salah satu contoh. Ya, kita bisa melihat, adik-adik sekalian, bahwa pola perdagangan dari sistem barter ke digital, ya hari ini mungkin kita sudah bisa melihat bagaimana perdagangan berbasis digital. Tapi ketika kita menarik ke belakang, bahwa proses ini tidak instan untuk sampai kemudian perdagangan secara modern. Butuh proses yang panjang, ada waktu yang cukup lama yang dilakoni oleh pendahulu kita atau mungkin nenek moyang kita kemudian dalam mengarungi dunia perdagangan itu. Mereka mungkin mengawali sistem barter secara sederhana, kemudian berangsur-angsur menjadi sistem barter secara secara semi modern. Nah, kemudian lambat laun tentunya waktu yang cukup lama. Jadi jeda antara dari sistem barter kemudian penggunaan nilai tukar, penggunaan uang sebagai tukar, itu butuh waktu yang lama, sangat lama sekali. Bahkan kalau kita bisa mengidentifikasi, maka mungkin butuh ratusan tahun untuk fase-fase itu, dari fase barter kemudian penggunaan uang tunai sampai hari ini yang familiar dengan kita yang terbaru mungkin adalah pola perdagangan secara digital. Ya. Jadi proses perdagangan ini sesuatu yang pergerakan yang cukup lambat, ya. Itu butuh waktu yang lama sehingga ini disebut sebagai salah satu perubahan sosial yang lambat atau disebut sebagai evolusi. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan sosial cepat atau yang familiar kita dengar dengan istilah revolusi. Saya pikir istilah revolusi ini adalah istilah yang juga biasa kita temukan di berbagai mata pelajaran. Nah, cuma pada aspek sosiologis, maka perubahan sosial cepat atau revolusi adalah perubahan yang berlangsung dengan cepat, menyangkut sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, adik-adik sekalian, untuk memahami bagaimana proses revolusi itu berjalan, kali ini kita mencoba untuk mereview atau melihat bersama bagaimana revolusi industri atau proses industrialisasi itu dalam kehidupan kemasyarakatan kita, adik-adik sekalian. Nah, bicara tentang industrialisasi, maka pasti kita akan menemui tentang adanya otomatisasi kehidupan, kemudian perubahan pola yang dulunya mungkin dikerjakan oleh tenaga manusia, kemudian itu sebagian besar dikerjakan oleh mesin-mesin dengan teknologi canggih. Nah, ini biasa kita jumpai, ini berlangsung dengan sangat cepat di kehidupan keseharian kita.
Ya, bahkan kita menjadi pelaku utama dari proses industrialisasi ini. Nah, anak-anakku sekalian, ya, kita bisa mempertegas bahwa revolusi itu adalah perubahan yang berlangsung dengan cepat. Nah, apa buktinya adik-adik sekalian? Nah, bisa kita mengambil mengambil contoh perjalanan revolusi industri 1.0, kemudian sampai pada hari ini adalah revolusi industri 5.0. Kita bisa memberikan klasifikasi, ya. Kalau revolusi industri 5.0 itu ketika ditemukan mesin uap, ya. Kemudian bergerak dengan cepat masuk pada fase revolusi industri 2.0. Itu kemudian penggunaan elektronik secara massal, ya. Jadi masyarakat kita menggunakan sebagian besar aktivitas kehidupan keseharian ini itu menggunakan elektronik, itu masuk pada revolusi industri 2.0. Nah, masuk pada revolusi industri 3.0 ini juga proses pergerakannya sangat cepat, di mana pada revolusi industri 3.0 kita bisa melihat bagaimana penggunaan komputer, ya, penggunaan komputer itu secara masif, kemudian hampir beberapa aktivitas-aktivitas di perkantoran, kemudian di beberapa birokrasi, atau bahkan di pekerjaan-pekerjaan publik itu kemudian menggunakan tenaga komputer. Itu adalah revolusi industri 3.0. Nah, setelah revolusi industri 3.0 itu berlangsung dengan sangat cepat, kemudian masuk pada fase revolusi industri 4.0. Ya, sampai hari ini kita juga merasakan dinamika dan atmosfer itu. Ya, salah satu bukti atau tanda dari revolusi industri 4.0 adalah penggunaan internet, ya. Penggunaan internet, penggunaan perangkat data, penggunaan beberapa jejaring, ya, itu adalah tanda dari revolusi industri 4.0. Nah, hari ini adik-adik sekalian kita sudah sampai di revolusi industri 5.0. Revolusi industri 5.0 adalah pola kehidupan yang berbasis aplikasi. Ya, sebagian besar aktivitas kita itu tercover melalui aplikasi, kemudian kegiatan kemanusiaan dan kemasyarakatan itu lebih berbasis digital. Ya, mungkin hari ini yang mempertegas tentang revolusi industri 5.0 adalah metaverse, ya, dunia metaverse. Ya. Jadi pada perubahan sosial cepat atau revolusi itu, pergerakan dari 5.0 menjadi Jadi mungkin ini bisa, ya, adik-adik sekalian, mungkin bisa kita pertegas di sini bahwa pada proses revolusi industri, ya, revolusi industri, ya, untuk mempertegas bagaimana percepatan revolusi industri itu adalah ini dengan revolusi 1.0 ini kemudian bergerak ke 5.0. Ya. Saya pikir pola pergerakan ini, pola fase pergerakan ini bukti bahwa perubahan sosial cepat atau revolusi itu memang berlangsung dengan sangat cepat. Ya. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita masuk pada jenis perubahan yang kedua, ya. Ya, ini berdasarkan ini ukuran perubahan. Jadi pada bagian kedua ini kita akan bagaimana menganalisis, mengidentifikasi dan melihat lebih jauh bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi itu yang masuk perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahannya. Ya. Yang pertama adalah kita mulai dari perubahan kecil, ya.
Perubahan kecil itu yaitu adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Nah, adik-adik sekalian, pada poin ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana perubahan mode pakaian itu menjadi salah satu contoh segmen perubahan yang masuk dalam perubahan kecil. Ya, perubahan kecil ya. Oke. Selanjutnya kita melihat apakah perubahan mode pakaian itu termasuk perubahan yang kecil? Padahal kalau dilihat sebenarnya adalah perubahan mode pakaian adalah perubahan yang berlangsung secara terus-menerus, kemudian menyentuh beberapa orang, adalah perubahan yang terus berlangsung. Tapi secara konseptual kita bisa melihat bahwa perubahan mode pakaian ini hanya bersifat opsional, tidak mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Kemudian ketika kita membahas perubahan mode pakaian secara teoritik, maka mode dan gaya hidup itu hanya bersifat sementara, berlangsung sesaat, dan tidak mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat. Oke, perubahan mode pakaian itu ternyata masuk dalam perubahan yang sifatnya kecil, karena meskipun berlangsung rame, biasanya heboh, tapi itu tidak mempengaruhi struktur sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua adalah perubahan besar. Nah, ini kita mencoba untuk mengidentifikasi di mana sih sebenarnya letak perbedaan mendasarnya ini antara perubahan kecil dan perubahan yang berskala besar ya. Tadi kita sudah bahas tentang perubahan kecil. Kemudian perubahan dalam skala besar. Jadi merupakan suatu perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Nah, kita mencoba mengangkat topik modernisasi ini sebagai salah satu contoh perubahan yang sifatnya besar. Ya. Bicara tentang modernisasi, maka kita akan bicara tentang sebuah perubahan yang hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan, berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Kemudian proses modernisasi ini akan terus bertahan, akan terus berlangsung, kemudian menyentuh seluruh aspek kehidupan. Ya. Makanya modernisasi itu sangat mempengaruhi struktur sosial masyarakat kita. Bagaimana kemudian modernisasi ini menjadi penanda bahwa masyarakat itu selalu bergerak dan pasti selalu bergerak dari mungkin dari tradisional ke modern, ya, di mana aspek seluruh kehidupan itu kemudian berlomba-lomba untuk menampilkan sisi modern. Ya, itulah makanya modernisasi ini dalam perspektif sosiologi masuk dalam kategori perubahan yang sangat besar karena memberikan dampak yang begitu besar, hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan. Ya, pada perubahan yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan prosesnya itu adalah ada dua yang akan kita kaji, yang akan kita pelajari bersama-sama adik-adik sekalian. Yang pertama adalah perubahan sosial yang direncanakan, ya, atau perubahan sosial yang dikehendaki, yaitu merupakan perubahan yang telah direncanakan oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Nah, pada bagian ini kita mengambil contoh yang bisa kita lihat secara bersama-sama, yaitu program keluarga berencana dan pembangunan infrastruktur. Ya, adik-adik sekalian, perubahan sosial yang direncanakan atau perubahan sosial yang dikehendaki ini biasanya dilakukan, mayoritas kebanyakan dilakukan oleh pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, atau lebih umumnya disebut sebagai pemerintah atau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah program kenegaraan. Nah, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki biasanya ada tantangan ketika ingin menerapkan itu. Nah, kita bisa melihat bagaimana perubahan yang direncanakan itu berlangsung dan bagaimana masyarakat mempersepsikan itu.
kita bisa melihat bagaimana program KB. Ya. Jadi ya ini ya. Jadi program KB ini ya, bisa menjadi salah satu contoh adik-adik sekalian. Ya, jadi pada awal pemerintah menerapkan program KB dalam mengatur regulasi kependudukan itu mendapat penolakan dari sebagian besar masyarakat. Bertentangan, mungkin sebagian besar mengatakan bertentangan dengan agama, kemudian sulit diterima oleh beberapa tradisi-tradisi masyarakat kita. Tapi pemerintah tetap melaksanakan itu dan alhamdulillah program itu kemudian diterima dan bermanfaat dalam mengatur komposisi penduduk. Yang kedua, yang perubahan yang dikehendaki atau direncanakan bisa juga kita lihat pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu adalah biasa juga menimbulkan pro dan kontra, tapi biasanya ketika itu direncanakan dengan baik, maka hasilnya nanti akan terlihat di akhir. Ya, yang kedua, adik-adik sekalian, adalah perubahan yang tidak direncanakan atau di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Ini serta dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diharapkan. Nah, ini bisa kita lihat adalah perubahan pola kehidupan masyarakat karena bencana alam. Ini berbeda dengan yang dikehendaki atau direncanakan. Yang tidak direncanakan, sebuah kondisi masyarakat baru itu akan muncul karena mungkin ada bencana alam, ada konflik, atau terjadi sebuah bencana yang mengakibatkan pola perubahan itu menjadi berubah. Apa yang biasa berubah dalam perubahan sosial yang tidak direncanakan ini? Ya, biasanya ketika terjadi maka mayoritas mata pencaharian ikut berubah, pekerjaan juga akan berubah, aktivitas mayoritas masyarakat juga akan berubah. Kita masuk pada perubahan sosial berdasarkan sifat perubahannya. Jadi sama dengan pengklasifikasian sebelumnya, pada perubahan sosial berdasarkan sifat perubahannya bisa juga kita temui. Ada dua yang akan kita bahas di sini, adik-adik sekalian. Yang pertama adalah perubahan struktural. Apa itu perubahan struktural? Adalah perubahan mendasar yang menyebabkan perubahan dalam sistem ataupun aspek-aspek yang mendorong pada reorganisasi. Ya, contoh momen pergantian politik pemerintahan secara berkala, pemilu dan pemilu kada ini lazim kita jumpai. Nah, pada perubahan struktural, ya, mengapa disebut struktural? Ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian ini ada proses reorganisasi, ya. Bagaimana kemudian pada perubahan struktural itu berujung dan berorientasi pada perbaikan kehidupan bernegara. Ya, contohnya adalah hal yang lazim itu setiap 5 tahun atau dalam skala-skala tertentu itu kita melihat pemilu dan pemilu kada, ya. Apa yang menjadi orientasi atau yang menjadi tujuan pokok dari pergantian kepemimpinan itu adalah bagaimana mewujudkan visi misi bernegara. Jadi ada struktur-struktur, ya, ada sebuah tanggung jawab, kemudian untuk melakukan perbaikan, ya. Untuk melakukan perbaikan, dan ini biasanya berlangsung dalam ada reorganisasi, ada mungkin penempatan orang baru, kemudian aspek perumusan kebijakan baru untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara. Ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan proses, adalah ini yang kedua, perubahan proses. Berbeda dengan perubahan struktur. Pada aspek perubahan proses ini tidak terkait dengan aturan, tapi hanya penyempurnaan yang sudah ada untuk lebih fleksibel, lebih adaptif. Ya, biasanya diwujudkan dalam bentuk amandemen, ya, amandemen atau penyempurnaan kebijakan sebelumnya. Ini adalah bagian daripada perubahan proses.
Oke, selanjutnya adalah perubahan sosial berdasarkan perkembangannya. Ya, pada bagian E, perubahan sosial berdasarkan perkembangannya ini adalah perubahan sosial yang menjadi sorotan banyak orang, karena memang ini bersentuhan langsung dengan dunia kita, di mana pada proses perubahan sosial itu ada yang mengarah pada sebuah kemajuan dan ada juga yang mengarah pada sebuah kemunduran. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, pada perubahan progres, suatu perubahan yang menuju pada kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Nah, kita mengambil bagaimana keberadaan atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini. Ini menjadi contoh untuk dua tipikal perubahan sosial, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa dipungkiri, itu adalah sesuatu yang sangat membantu kita hari ini. Bagaimana keberadaan penerapan teknologi informasi dan komunikasi begitu memegang banyak peranan, bahkan ketergantungan kita terhadap teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi bukti nyata bahwa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah kemajuan yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di lain itu, teknologi informasi dan komunikasi ibarat dua sisi mata uang, menawarkan kemajuan, tapi di sisi yang lain itu bisa juga mendatangkan bencana. Apa itu perubahan sosial regres? Perubahan sosial regres adalah suatu perubahan yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contoh, penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, perubahan progres dan regres ini bisa terjadi dalam cakupan ilmu pengetahuan. Nah, ketika ada istilah penyalahgunaan atau bukan pada peruntukannya, maka itu sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mengancam, atau itu adalah tradisi kemunduran yang terjadi. Nah, dalam keseharian kita, anak-anakku sekalian, bisa kita lihat bahwa bagaimana kemudian teknologi informasi dan komunikasi itu disalahgunakan oleh beberapa orang. Anggaplah peristiwa hacker, kemudian penipuan online, dan bisa juga transaksi-transaksi ilegal yang berbasis TIK itu banyak kita jumpai. Itulah dinamika antara perubahan sosial regres dan perubahan sosial progres dalam kehidupan keseharian kita, anakku sekalian. Kita sudah sampai pada klasifikasi yang terakhir. Jadi pada klasifikasi yang terakhir ini adalah perubahan sosial berdasarkan caranya. Ini juga bisa kita temui ada dua dimensi dalam perubahan sosial berdasarkan caranya. Yang pertama adalah perubahan dengan cara kekerasan, ya, yaitu perubahan yang terjadi karena adanya kelompok yang menggunakan cara kekerasan untuk melakukan perubahan. Jadi perubahan dengan cara kekerasan meskipun jarang kita jumpai, ya, ini baik untuk skala kecil maupun untuk skala yang besar, ini masih sangat minim kita melihat ada kelompok-kelompok tertentu kemudian yang melakukan kekerasan itu atau melakukan paksaan itu kemudian untuk melakukan perubahan. Nah, contoh yang bisa kita saksikan bersama adalah pada proses kudeta mungkin dalam sebuah negara, itu masuk tipikal perubahan dengan cara kekerasan. Kemudian yang kedua adalah perubahan tanpa kekerasan. Nah, perubahan tanpa kekerasan ini adalah salah satu cara yang ditempuh oleh banyak orang, biasanya pemimpin-pemimpin muda atau organisasi-organisasi. Mereka melakukan perubahan itu dengan cara-cara damai, mengedepankan komunikasi, kemudian lebih menjalin pertemanan. Nah, ini yang ditempuh atau dilakukan oleh banyak orang untuk melakukan sebuah perubahan.
biasanya kita bisa melihat dalam kehidupan keseharian kita, baik dalam bentuk organisasi ataupun di dalam sebuah komunitas itu adalah baik yang bersifat formal ataupun non formal adalah lebih memperbanyak aspek konsolidasi atas sebuah kebijakan. Kita masuk di contoh soal ya. Ya, baik pada kesempatan ini kita mencoba untuk membahas beberapa soal terkait dengan jenis-jenis perubahan sosial itu, dengan harapan adik-adik sekalian nanti cakap, terampil, mampu mengklasifikasikan secara benar bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keseharian kita itu bisa kita identifikasi atau bisa kita kelompokkan dengan cara yang benar. Ya, nah pada satu contoh soal yang pertama adalah menjamur dan trennya fashion jalanan atau street fashion akhir-akhir ini, semisal Citayam Fashion Week yang terjadi di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya menjadi momentum bagi remaja untuk berkumpul dan beraktualisasi. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini salah satu contoh soal yang booming, yang hangat akhir-akhir ini. Betapa banyak yang energi beberapa orang itu habis untuk memperbincangkan tentang Citayam Fashion Week. Nah, hari ini kita bahas, ternyata Citayam Fashion Week itu masuk dalam, kita bisa identifikasi apakah perubahan sosial regres? Ya, bisa juga, karena ketika ada aspek negatif di situ, ya oke, mungkin bisa. Kemudian perubahan sosial besar, ya karena ini menjedot perhatian publik, heboh di mana-mana, semua orang berkomentar, maka bisa juga masuk sebagai perubahan sosial besar. Perubahan yang tidak direncanakan mungkin perubahan sosial kecil, ya bisa juga. Kemudian perubahan sosial negatif, ya ketika aspek negatif itu dimunculkan, maka ya bisa juga. Nah, anak-anakku sekalian, salah satu tips dan trik yang saya ingin sampaikan bahwa untuk menjawab soal-soal yang kasuistik seperti ini, itu jangan terlena dengan jawaban-jawaban yang atau pilihan opsi-opsi yang kedengarannya bagus, tetapi tidak sesuai dengan konsep. Nah, untuk menjawab soal kasuistik, maka kita harus kembali ke konsepnya, anak-anakku sekalian. Nah, Citayam Fashion Week ini adalah dekat atau identik dengan mode pakaian. Ya, tadi di awal telah kita diskusikan, kalau bicara tentang mode pakaian, itu adalah masuk dalam perubahan sosial. Ya, ada yang bisa? Ya, secara konseptual adalah masuk dalam perubahan sosial. Nah, ini perubahan sosial kecil. Jadi jangan tertipu oleh adik-adik sekalian, jangan tertipu oleh bagaimana besarnya respon publik terhadap sebuah gejala sosial. Ya, tapi kita harus kembali ke konsep bahwa Citayam Fashion Week adalah perubahan sosial yang skalanya kecil. Ya, bicara tentang mode berarti itu hanya menjadi sebuah opsi, menjadi sebuah pilihan, berlangsung sesaat, tidak mempengaruhi struktur sosial. Bisa diikuti, bisa tidak, dan hanya ini tidak berlangsung lama. Jadi secara teoritik dan konseptual, maka jawaban yang benar adalah perubahan sosial kecil. Ya. Jadi adik-adik sekalian tidak boleh terlena dan tertipu oleh hebohnya sebuah fenomena, tapi konsepnya adalah tetap perubahan sosial kecil. Meskipun heboh di penjuru Nusantara, ya, tapi itu adalah tidak usah terlalu terlalu pesimis berlebihan terhadap sebuah gejala sosial. Ya. Kemudian, yang kedua, masih terkait ini salah satu contoh soal ya. Contoh perubahan sosial yang bersifat progres. Progres itu berarti kemajuan ya. Oke, yang pertama, banyaknya remaja yang memanfaatkan waktu luang untuk bersantai,
perubahan selera masyarakat dari nonton televisi ke nonton YouTube, penggunaan smartphone sebagai sumber belajar yang mudah dan efisien, kemajuan teknologi memudahkan seseorang menjadi pelaku cybercrime, rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan mendapatkan dukungan banyak pihak. Nah, jadi kalau kita melihat ini juga harus menjawab secara konseptual ya, yang mana opsi yang betul-betul memberikan sebuah asas kemanfaatan dan kemajuan yang lebih besar. Karena kalau kita lihat hampir semuanya dilakukan oleh remaja, kemudian ada yang bersifat positif, tapi yang paling asas kemanfaatannya paling besar adalah pada aspek penggunaan smartphone sebagai sumber belajar yang murah dan efisien. Ya, adik-adik sekalian, Sobat Smart Sulawesi Selatan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu jam pelajaran. Bersyukur hari ini kita dapat interaktif, kita bisa berkomunikasi dan belajar bersama tentang jenis-jenis perubahan sosial, bagaimana fenomena dan gejala sosial itu ketika dikaitkan dalam perubahan sosial. Ini diharapkan menjadi lahir sebuah konstruk pemikiran baru. Anak-anakku bisa lebih kreatif, lebih inovatif, dan tentunya lebih cakap dalam memahami perubahan-perubahan sosial itu sendiri. Ya, saya pikir cukup sekian hari ini, pertemuan yang luar biasa. Ya, salam dari kami, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki.